إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan terus memuji Allah dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa terus belajar dan diberikan kemudahan untuk bisa menghafal serta mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Para akhwat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sekilas tentang agama kita, yaitu agama Islam yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam risalah ini. Dan agama Islam ini merupakan agama yang hanif, yang lurus, agama yang dibangun di atas keikhlasan di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang kita sebutkan. Tingkatan yang pertama al-Islam, tingkatan yang kedua al-Iman, dan tingkatan yang ketiga al-Ihsan. Dan pada setiap tingkatan ada rukunnya sebagaimana yang akan kita baca dari rukun-rukunnya. Selanjutnya kita juga kemarin telah menjelaskan tentang dalil akan syahadah la ilaha illallah, kemudian rukun yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa la ilaha ini mengandung an-nafyu, menafikan segala peribadatan selain Allah, dan kalimah illallah ini adalah al-itsbat, yaitu menetapkan bahwa ibadah yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan pada perkataan al-musannif rahimahullah, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir yang lebih jelas lagi tentang makna la ilaha illallah adalah terdapat dalam firman Allah, qauluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Karena pada saat itu mereka, kaum Nabi Ibrahim, bahkan ayah Nabi Ibrahim, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada benda-benda, baik itu bebatuan atau pepohonan atau yang lainnya yang diibadahi oleh kaumnya. Dan Nabi Ibrahim tegaskan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali
aku beribadah hanya kepada yang menciptakanku. Nah, maka para ulama menyebutkan kalimah innani bara'um mimma ta'budun ini adalah an-nafyu, menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Illa alladhi fatarani, ini adalah itsbat, menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah dan Allah lah yang telah menciptakan kita. Nah, ini ya adalah tafsiran dari kalimat tauhid. La ilaha ditafsirkan dengan ayat Allah innani bara'um mimma ta'budun. Kemudian illallah ditafsirkan dengan firman Allah illalladzi fatarani. Qal fa innahu sayahdin, karena dialah Allah yang akan memberikan petunjuk, Allah yang akan memberikan taufik. Maka hanya kepada Allah kita beribadah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang kekal, baqiyah fi aqibih ay fi dzurriyyatih, kekal bagi anak keturunannya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali dan mereka senantiasa berada di atas tauhid dan menjauhi segala kesyirikan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamul muwahhidin, yang tegas dalam mendakwahkan tauhid. Bahkan kepada ayahnya beliau tegaskan bahwa ini adalah kesyirikan dan beliau berlepas diri kepada segala kesyirikan. Beliau berlepas diri dari apa yang diibadahi oleh kaumnya. Ini ketegasan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di dalam firman Allah, wa qauluhu qul ya ahlal kitab, katakan wahai Nabi, Allah perintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yaitu al-Yahudi wan Nasara, orang-orang kufar dari kalangan Yahudi wan Nasara. Ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah kita bersatu tapi di atas kalimat yang kalimat ini tidak ada keraguan di antara kita. Kalimat yang bisa menyatukan kita. Kalimat yang sama kita yakini. Bainana wa bainakum, di antara kami dan kalian. Kenapa? Karena memang agama al-Yahud wan Nasara yang diikuti oleh Yahud wan Nasara pada asalnya adalah agama Islam. Dan kitab yang ada pada mereka, pada orang-orang Yahudi wan Nasara, pada asalnya adalah kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul mereka, yang semuanya isinya adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah. Semuanya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan dan menyekutukan Allah. Kemudian dirubah oleh tangan-tangan kotor, dirubah oleh manusia sehingga mereka mengingkari tauhid dan mereka jatuh dalam kesyirikan. Tapi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk kembali memanggil Yahudi dan Nasara agar mereka mau kembali kepada kalimatut tauhid, kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimatut tauhid kalimatun sawa, kalimat yang di dalamnya mengajak kita beribadah hanya kepada Allah. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik sedikit pun, tidak menyekutukan Allah, tidak membuat tandingan-tandingan untuk Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian di antara sebagian yang lainnya sebagai sesembahan selain Allah. Ini diingatkan oleh Allah, di mana orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan sebagian dengan yang lainnya sebagai sembahan. Uzair disembah oleh Yahudi, Isa
disembah oleh Nasara. Kemudian mereka mengangkat para rahib-rahib mereka, para ulama-ulama Yahud dan Nasara. Mereka mengangkat para ulama mereka, kemudian berbuat hulu kepada ulama-ulama mereka, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Arbaba min dunillah, sehingga mereka menjadikan sembahan selain Allah. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti kalimatin sawa, tidak mau mengikuti kalimat tauhid, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan kepada mereka, saksikanlah sesungguhnya kami ini adalah orang-orang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, untuk mengingatkan mereka bahwa ada kalimatus sawa yang sama dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui akan kenabian nabi kita disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Akan tetapi mereka mengingkari itu semuanya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini merupakan dalil penjelas akan kalimatut tauhid, syahadatu an la ilaha illallah. Selanjutnya al-musannif rahimahullah, beliau membawakan juga tentang dalil syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Qala wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil tentang syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum ay min jinsikum, seorang rasul dari kalangan manusia, seorang rasul dari tengah-tengah kalian yang diutus oleh Allah. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas penderitaan kalian. Harisun alaikum, Nabi begitu haris, semangat untuk bisa memberikan hidayah Islam, hidayah iman kepada kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam haris, semangat. Bahkan Nabi juga merasa berat atas penderitaan kalian, dan Nabi semangat, antusias untuk memberikan hidayah Islam, hidayah iman kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang beriman, sehingga Nabi senantiasa mengingatkan umatnya untuk senantiasa berada di atas tauhid, bahkan mengingatkan manusia agar mereka mengikuti tauhid, dan ini merupakan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, adapun makna dan arti syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kata beliau, makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah ay ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan segala berita yang dibawa oleh Nabi, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala yang dilarang dan dicegah oleh Nabi.
wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Tidak beribadah kecuali ada contoh dari Nabi. Maka ini makna syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan ini syahadah anna Muhammad Rasulullah, ai kita mentaati dalam segala perintahnya. Kita membenarkan dalam segala kabarnya. Kita menjauhi segala larangannya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Nah, kalau sebagian kaum muslimin ya dengan lidahnya mudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ketika ada musibah dia datang ke kuburan, sia-sia syahadatnya karena dia jatuh dalam kesyirikan. Ketika dia mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah dengan fasihnya, tapi dia beribadah tanpa ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah, maka tertolak ibadahnya. Atau ada hadis kemudian tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan akalnya, kemudian dia tolak hadis tersebut meskipun itu hadis sahih. Ini perlu dipertanyakan akan syahadat dia kepada Nabi SAW, persaksian dia bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Kalau memang dia benar-benar bersaksi dan benar-benar dia mengakui, maka dia wajib membenarkan segala kabar yang dibawa oleh Nabi. Baik masuk di akal kita atau tidak masuk pada akal kita, baik bertentangan dengan hawa nafsu kita atau tidak, semuanya wajib diterima. Dan semuanya wajib dibenarkan. Ini ya di antara syahadah anna Muhammadur Rasulullah, maknanya adalah 4 tadi. Mentaatinya, kemudian membenarkan, menjauhi, dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Maka ini makna syahadah anna Muhammadur Rasulullah. Ada konsekuensi lain dari makna syahadah anna Muhammadur Rasulullah. Di antaranya adalah bahwa seseorang wajib meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah dan tidak memiliki sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul, dan Rasulullah tidak memiliki kekhususan sedikit pun untuk berhak diibadahi selain Allah. Dan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Ini wajib. Karena sebagian orang menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya. Dia percaya dengan hadis Nabi. Tapi ternyata mereka, sebagian dari mereka meyakini bahwa Nabi bisa memberikan manfaat dan madarat. Sehingga Nabi sudah meninggal pun mereka sebut, madad ya Rasulullah. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka katakan madad ya Rasulullah, maksudnya adalah minta pertolongan kepada Rasulullah. Ini kesyirikan yang nyata. Atau dia berdoa ketika dia berziarah kepada kubur Nabi SAW. Bukan dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada Nabi. Ini adalah kesyirikan. Karena ini adalah suatu bentuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita tidak punya kekhususan sedikit pun dalam masalah ibadah ini. Bahkan Nabi mengingkari ini semuanya. Nabi katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa Rasul. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Jangan kalian mengkultuskan aku. Jangan kalian mengangkat aku melebihi dari derajat. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka ghulu, berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Kata Nabi, katakanlah bahwa aku ini hamba Allah dan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya di antara konsekuensi dari makna syahadati anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah tentang rukun Islam. Yang kedua
ay as-salah. Kemudian az-zakah. Kata beliau, wa dalilus salati waz zakati, dan dalil tentang rukun Islam salat dan zakat, wa tafsirut tauhidi, dan tafsir penjelasan tentang tauhid, ay qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan mereka diperintahkan untuk ikhlas, memurnikan ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, diperintahkan untuk memurnikan ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Hunafa, karena ini agama hanif, agama yang lurus, agama yang jauh dari kesyirikan, agama yang dibangun di atas keikhlasan. Wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka diperintahkan untuk membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang qayyim, agama yang mustaqim, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Tidak ada kebengkokan di dalam agama ini, karena ini adalah agama yang hanif, agama yang qayyimah, agama yang mustaqim, agama yang lurus. Maka mereka diperintahkan yang pertama hanya beribadah kepada Allah dan memurnikan segala ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Kemudian mereka diperintahkan untuk salat, untuk membayar zakat. Ini dalil akan kewajiban salat dan kewajiban zakat. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wa dalilus siyam, rukun yang keberapa? Yang keempat dari rukun Islam. Wa dalilus siyam, dan dalil tentang rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman, bukan Allah panggil manusia semua yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, yaitu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa diwajibkan untuk umat ini dan umat-umat sebelumnya. Jadi bukan hanya khusus umat Nabi SAW, tapi umat-umat sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini adalah kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagai rukun Islam yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, ya, disebutkan oleh Syekh di sini ya tentang semua rukun-rukun Islam ini agar mengetahui bahwa Islam punya rukun, bahwa Islam ini ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak cukup hanya bersyahadat, tidak cukup hanya mengucapkan kalimatut tauhid. Seorang mengucapkan kalimatut tauhid, ketika diperintahkan salat dia enggan, diperintahkan untuk berpuasa dia malas. Maka ini kalimatut tauhid yang perlu dipertanyakan, seberapa dia mengimani dan membenarkan tentang kalimatut tauhid ini. Kemudian wa dalilul hajj,
Rukun yang kelima dari rukun Islam adalah tentang haji, kewajiban melaksanakan ibadah haji. Dan dalilnya adalah firman Allah, qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji. Ini Allah sebutkan yang pertama walillah. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Maka walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka wajib bagi manusia beribadah haji ke Baitullahil Haram hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, lillah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Tapi lillah. Allah sebutkan pertama walillah. Hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan gelar ha atau haji atau agar dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Dan ini panggilan-panggilan yang tidak dikenal pada zaman para sahabat. Kita tidak pernah mendengar ada riwayat Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji siapa? Uthman, Haji Ali, tidak. Karena mereka beribadahnya lillah. Ini dikhawatirkan. Maka ketika seorang melaksanakannya adalah lillah, hanya untuk Allah. Untuk Allah. Bukan untuk manusia. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, setelah beliau menyebutkan rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadatain. Syahadatain ini bagi yang mau masuk Islam harus mengucapkannya ketika dia mampu untuk berbicara. Dia wajib. Kalau tidak mengucapkannya, maka tidak sah keislamannya. Yang mengingkarinya kafir. Salat, para ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan salat maka kafir. Sebagian menyatakan yang meyakini kewajiban salat tapi salatnya malas-malasan maka dihukumi sebagai fasiqun dhalim tapi tidak dikafirkan. Tetapi dosanya yang meninggalkan salat lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar dari dosanya berzina, lebih besar daripada dosa membunuh orang lain. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tarikus Salah, Hukmu Tarikis Salah, hukum orang yang meninggalkan salat. Diperselisihkan agamanya. Orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan tidak membayar zakat, padahal mampu semuanya. Kemudian haji, padahal mampu. Maka ini tidak sampai dikafirkan. Berbeda dengan tadi syahadatain kemudian salat. Maka ini perkara yang sangat penting. Tapi kalau mereka mengingkari kewajiban haji, kewajiban puasa, kewajiban bayar zakat, nah ini maka jelas-jelas telah kufur keluar dari Islam. Kemudian al-martabah ats-tsaniyah. Tingkatan Islam yang kedua adalah al-iman. Al-iman. Kata beliau rahimahullah, al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini tingkatan yang kedua. Dan iman itu memiliki 70 cabang lebih. Sebagian riwayat 60 cabang lebih. Bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan tingkatan iman yang paling tinggi, puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Adapun tingkatan iman yang paling rendah adalah seorang menyingkirkan bahaya dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu
ini adalah cabang dari keimanan. Rasa malu untuk berbuat dosa, rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini bentuk dari keimanan, cabang keimanan. Mau keluar rumah, malu kalau tidak pakai hijab, malu kalau nampak auratnya, maka ini keimanan. Keimanan. Mau keluar rumah, malu kalau kakinya kelihatan, maka dia tutup auratnya. Ini adalah bentuk cabang keimanan. Beda. Kalau mau belajar, malu belajar, bukan dari iman. Mau berbuat baik, malu, bukan dari keimanan. Tapi harus dia berbuat baik dan harus dia belajar. Tidak ada rasa malu dalam belajar, dalam berbuat baik. Karena itu para ulama sebutkan bahwa dua manusia tidak akan pernah dapat ilmu. Al-mustahi wal mustakbir. Manusia pemalu dan manusia yang sombong. Dua golongan ini tidak akan memperoleh ilmu. Tidak paham, mau nanya, malu. Tidak ngerti, mau hadir, malu. Tidak bisa dapat ilmu. Yang kedua, orang yang sombong. Tidak paham, mau nanya, gengsi. Mau hadir kajian, paling itu-itu aja, sombong. Sehingga tidak akan dapat ilmu. Dua golongan manusia ini kita hilangkan dari kita. Rasa malu, rasa sombong, buang. Kita duduk, kita belajar. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Ni'man nisa nisaul ansar." Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita al-ansar. Wanita-wanita al-ansar. Mereka adalah wanita terbaik. Kenapa? Karena mereka, kata Aisyah, lam yamna'hunna al-haya min talabil ilmi. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Saking semangatnya belajar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Mereka begitu semangat. Bahkan sebagian sahabiat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika ar-rijal." Wahai Rasulullah, kaum lelaki, para sahabat telah mengalahkan kami sebagai wanita. Mereka bisa hadir di masjid untuk mendengarkan hadis-hadismu. Mereka bisa hadir bersama engkau ketika safar, mendengarkan wejangan dan kajian-kajianmu ya Rasulullah. Faj'al lana yawman. Maka kami minta satu hari saja ya Rasulullah dalam seminggu, agar engkau memberikan kajian untuk kami. Ini semangatnya para wanita al-ansar, wanita sahabiyat, meminta kepada Nabi majlis khusus buat wanita. Karena mereka merasa kalah dengan lelaki dalam belajar. Tidak menyerah mereka, sudahlah kami wanita, biarlah lelaki yang belajar, kami di rumah saja. Tidak, tetap belajar. Karena bisa jadi, meskipun lelaki dia belajar dan hadir di kajian, dan wanita ya mungkin seminggu sekali dia belajar, ternyata kefahaman, keilmuan dari kalangan wanita melebihi dari sebagian lelaki. Sehingga bisa menutupi kekurangan dari suaminya. Sehingga saling bisa membagi ilmu bersama. Maka kita mencontoh para wanita al-ansar. Mereka benar-benar semangat dalam belajar dan mencari hadis Nabi SAW. Dan Syekh di sini menyebutkan bahwa tingkatan yang kedua dari Islam adalah iman. Iman, penjelasan menurut ahli sunnah wal jamaah, adalah 5 nun, 5 huruf nun. Kalau kurang daripada ini, maka imma dia jatuh dalam khawarij, mu'tazilah, atau menjadi murji'ah. Perhatikan 5 nun tentang arti al-iman. Yang pertama, i'tiqadu bil qalbi wal janan. Yang kedua, qaulun bil lisan.
Yang ketiga, amalu bil jawarih wal arkan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Dan yang kelima, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ada 5 nun. Yang pertama, qaulun bil lisan. Iman itu ucapan dengan lisan. Nun. Yang kedua, iman itu i'tiqadu bil qalbi wal janan. Keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, iman itu amalu bil jawari wal arkan. Nun. Diamalkan dengan anggota badan. Dan yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Nun. Bertambah keimanan itu dengan mentaati Allah. Yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Yang kelima, iman adalah berkurang ketika seorang mengikuti syaitan, artinya bermaksiat kepada Allah. Ini iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan berbeda dengan keimanan menurut siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Titik. Mereka punya 3 nun saja. Kurang bukan nunnya? Kurang 2. Karena keimanan bagi mereka tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau kurang, maka kafir bagi mereka. Orang pelaku dosa besar, kafir tidak menurut Khawarij dan Mu'tazilah? Kafir. Kelompok sesat yang kedua adalah Murji'ah. Mereka meyakini bahwa iman itu qaulun bilisan saja. 1 nun. Orang yang mengucapkan syahadatain sudah mukmin. Meskipun tidak meyakini, meskipun tidak beramal, bagi mereka keimanannya seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Ini kelompok sesat. Sebagian kelompok Murji'ah meyakini bahwa iman itu cukup dengan apa? Keyakinan di dalam hati. 1 nun juga. Ini juga sesat. Sebagian kelompok Murji'ah punya 2 nun. Qaulun bil lisan wa'tiqadu bil qalbi wal janan. Ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati. Tapi mereka tidak meyakini tentang amalan. Ini semua sesat. Oleh karena itu, iman menurut ahli sunnah adalah 5 nun tadi. Dan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang syu'bah, cabang-cabang keimanan. Karena iman bertambah dan berkurang. Ketika dia bertambah semakin tinggi dan tinggi. Ketika dia berkurang semakin rendah dan rendah. Bahkan bisa hilang semua keimanan ketika dia kufur kepada Allah. Kemudian kata Syekh, wa arkanuhu sittah. Rukun iman ada 6. An tu'mina billah. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah ini mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah. Beriman kepada wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Ada tidak yang mengingkari adanya Allah? Ada. Allah itu tidak ada, kata sebagian orang kafir. Nah, kita beriman kepada Allah dengan 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa rububiyah adalah segala perbuatan Allah dalam menciptakan, menghidupkan, mematikan,
memberikan rizki, mengatur alam ini. Dan ini semua adalah perbuatan Allah. Maka yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah. Kita wajib mengimani bahwa Allah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Segala peribadatan selain Allah maka batil. Nah, di sini sebagian dai, sebagian penceramah ketika menyebutkan masalah iman billah, mereka tidak membahas tentang uluhiyah Allah. Mereka hanya membahas wajib untuk beriman bahwa Allah ada, wajib beriman bahwa yang menciptakan berikan rizki Allah, tapi tidak disinggung dengan detail pembahasan uluhiyah, karena mereka khawatir akan menyentuh pembahasan orang-orang yang meminta kepada selain Allah, orang-orang yang meminta di kuburan, orang-orang yang meminta kepada bebatuan dan pepohonan, orang-orang yang mencari berkah kepada hewan. Maka yang ketiga tadi adalah kita beriman dengan uluhiyah, Allah lah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah, bahwa Allah punya nama-nama yang indah dan punya sifat-sifat yang sempurna, dan itu semua tidak sama dengan sifat makhluknya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan ini keyakinan ahli sunnah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun, sedangkan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya sifat sempurna bagi Allah. Manusia punya sifat, tapi sifat manusia serba kekurangan, sifat manusia serba lemah. Maka tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian selanjutnya adalah al-imanu bimalaikatih. Rukun yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat adalah mengimani bahwa para malaikat ini makhluk yang gaib, yang kita tidak bisa melihat. Makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah. Makhluk yang benar-benar tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang diciptakan dari cahaya. Makhluk yang sempurna dalam ketundukannya kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah. Ini malaikat. Beda dengan manusia. Manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan dosa. Dan sudah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam pasti berbuat dosa dan salah. Kan tapi sebaik-baik mereka yang segera untuk bertaubat kepada Allah. Meskipun manusia demikian, ketika mereka nanti menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka di akhirat dan di surga, sebagian ulama mengatakan mereka lebih mulia dari para malaikat. Ketika mereka di dunia, malaikat lebih mulia dari manusia, karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika di surga, manusia lebih mulia karena mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka wajib mengimani tentang malaikah dan mereka makhluk Allah yang tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Meskipun ini makhluk yang besar, meskipun ini makhluk
yang membawa wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Karena beribadah hanya kepada Allah dan beriman kepada para malaikat mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, beriman kepada nama-nama malaikat yang kita ketahui beserta dalilnya. Nama-nama malaikat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka kita wajib meyakininya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimani dengan ijmal, mengimani dengan global, bahwa mereka ada, bahwa mereka ciptaan Allah, bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mentaati Allah. Adapun nama secara terperinci yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang sifat dan tugas malaikat yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena mereka memiliki sifat dan mereka memiliki tugas masing-masing. Yang disebutkan maka wajib kita imani. Adapun yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita imani secara ijmal. Contoh, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ini sifatnya, punya sayap. Dan jumlahnya begitu banyak, wajib kita imani. Malaikat Jibril, beliau bisa berubah menjadi wujud manusia. Dan ini juga wajib kita imani. Kemudian tugas masing-masing malaikat. Yang keempat, beriman kepada tugas masing-masing malaikat yang disebutkan oleh Allah. Ada yang tugasnya membawa wahyu dari Allah. Ada yang tugasnya mencabut nyawa manusia. Ada yang tugasnya menanyakan dan memberikan ujian kepada orang-orang yang sudah meninggal di alam kuburnya. Ada yang tugasnya menjaga api neraka dan lain sebagainya. Yang disebutkan maka kita wajib mengimaninya. Kemudian selanjutnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk kepada manusia untuk bisa hidup bahagia di dunia dan di akhiratnya. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, disampaikan kepada umatnya agar mereka menjadikan pedoman dalam hidupnya yang menghantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ini mencakup 4 perkara dalam beriman kepada kitab-kitab. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab ini turun datangnya dari Allah. Kitab-kitab ini turunnya dari Allah, bukan buatan manusia biasa, tapi turunnya dari Allah. Yang kedua, kita beriman kepada sebagian kitab dengan nama-nama yang disebutkan oleh Allah, seperti Al-Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Nama-nama yang disebutkan maka kita imani. Tapi kitab-kitab yang benar-benar itu masih belum dirubah oleh orang-orang kufar. Adapun nama kita imani. Tetapi apa yang ada pada mereka sekarang, Taurat wal Injil, maka kita tidak akan mengimani di dalamnya. Tetapi nama kitabnya kita mengimani, karena itu adalah kitab-kitab turunkan kepada para rasul terdahulu. Tetapi isinya yang ada pada tangan mereka sekarang,
Kita tidak mempercayai karena sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian yang ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan membenarkan segala kabar yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Baik itu kabar tentang umat-umat terdahulu, kabar tentang kejadian yang akan datang, kabar tentang perkara gaib hari kiamat dan segala halnya. Apa saja yang disebutkan, maka kita benarkan. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan isi kandungan dari kitab-kitab tersebut. Isi kandungannya, perintah mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikuti yang dihalalkan oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi, semua kitab terdahulu, setelah datangnya kitab Al-Quran, turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya telah terhapus dengan turunnya Al-Quran. Maka semuanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitab yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak boleh orang hari ini dia berhujah dengan Taurat wal Injil, karena semuanya telah dihapuskan dan semuanya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kitab yang terakhir yang wajib diimani dan diikuti oleh manusia. Al-Quran. Al-Quran. Kemudian selanjutnya rukun iman yang keempat, wa rusulih, dan beriman kepada para rasulnya. Para rasul yang diutus oleh Allah, sebagian membedakan antara nabi dan rasul. Sebagian ulama katakan bahwa nabi, mereka yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagian ulama katakan bahwa rasul yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk mendakwahkannya, berbeda dengan nabi. Tapi sebagian ulama katakan bahwa nabi dan rasul sama, diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Kenapa? Karena umat ini, kita atau orang-orang yang memiliki ilmu, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmunya, diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkannya. Terlebih bagaimana dengan mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah, para nabi? Maka mereka lebih aula untuk mendakwahkan risalahnya. Sehingga sebagian ulama tidak membedakan antara nabi dan rasul, sama-sama mendapatkan wahyu dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan dan mendakwahkan wahyu tersebut kepada manusia. Kita mengimani bahwa rasul yang pertama adalah Nuh dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beriman kepada para rasul, kita wajib mengimani 4 perkara. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul adalah hak, adalah benar, datangnya dari Allah. Kita mengimani bahwa segala risalah, bahwa semua risalah yang dibawa oleh para rasul adalah hak, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengimani para rasul yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nama-nama yang disebutkan itu kita mengimaninya. Dan adapun yang tidak kita ketahui dan tidak disebutkan oleh Allah, maka kita mengimani secara ijmal bahwa ada para rasul selain dari rasul-rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, membenarkan segala khabar yang dibawa oleh para rasul. Apa yang diceritakan oleh para rasul
tentang umat-umat terdahulu, tentang penciptaan Allah, tentang hal-hal yang akan terjadi dan perkara-perkara gaib, semuanya wajib kita benarkan, wajib kita yakini. Tidak boleh didustakan, tidak boleh diukur dengan kepala kita. Ini tidak masuk akal. Ini tidak bisa diterima oleh logika. Bukan demikian. Ini kebiasaan orang-orang liberal, kebiasaan orang-orang Mu'tazilah, orang Aqlani yang mengedepankan akal daripada iman. Sehingga datang kabar-kabar dari para nabi atau kabar dari Rasulullah, mereka mengukur dengan akal kepala mereka. Tidak bisa dicerna oleh akal. Tetapi apa yang datang dari mereka wajib untuk diyakini dan dibenarkan. Kemudian yang keempat, dalam beriman kepada para rasul adalah wajib mengamalkan syariat. Syariat yang dibawa oleh para rasul, dan pada saat ini dan pada umat ini adalah wajib mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat beliau adalah syariat yang sempurna, yang melengkapi dan sebagai khitam penutup bagi seluruh syariat para rasul sebelumnya. Syariat Nabi adalah syariat penutup untuk seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka wajib semuanya untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, rukun iman yang kelima adalah wal yaumal akhir. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah untuk menerima balasan dan perhitungan. Hari perhitungan, perhitungan amalan. Di saat manusia diberikan umur oleh Allah, di saat manusia diberikan rizki oleh Allah, maka akan diperhitungkan di hadapan Allah dan akan diberi jaza, balasan sesuai dengan apa yang dia amalkan ketika di dunia. Ini adalah hari kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat mencakup 3 perkara. Yang pertama, beriman dengan adanya al-ba'ts. Beriman akan adanya hari kebangkitan. Hari di mana manusia yang sudah menjadi tanah dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan tidak memakai sehelai kain, tidak memakai alas kaki, bahkan belum dikhitan. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah hufatan, uratan, ghurlan. Kemudian yang kedua adalah beriman akan adanya perhitungan dan pembalasan, al-hisab wal jaza. Adanya perhitungan, pertanggungjawaban dan pembalasan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la tazalu qadam ibni Adam hatta yus'al an arba'. Manusia kelak pada hari kiamat tidak akan bergeser sedikit pun sampai mereka ditanya oleh Allah dengan 4 perkara. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, mereka habiskan untuk apa? An syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa? An malihi min aina iktasaba wa fi man anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa hartanya dihabiskan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amil. Tentang ilmu yang dia peroleh, apakah dia amalkan atau dia tinggalkan. 4 hal ini akan ditanya oleh Allah. Kita punya umur, na'am.
Kita punya masa muda, naam. Kita punya harta, naam. Meskipun itu adalah pemberian, rizki semuanya dari Allah, titipan. Dari mana kita peroleh? Untuk apa kita belanjakan? Yang keempat, kita punya ilmu, naam. Meskipun ilmu manusia bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, tapi semua punya ilmu. Dia punya ilmu, tahu ini halal, ini haram. Tahu ini syirik, ini tauhid. Tahu ini bid'ah, ini sunnah. Tahu ini maksiat, ini taat. Ini semua akan ditanya oleh Allah. Hisab. Kemudian jaza, diberi balasan sesuai dengan amalannya. Kemudian yang ketiga, dalam beriman kepada hari akhir adalah wajib mengimani akan adanya surga dan neraka. Bahwa keduanya adalah tempat kembali yang abadi. Mukmin muwahhid, maka kembalinya adalah di surga. Sedangkan musyrik kafir, kembalinya adalah kekal di neraka. Wal'iyadzubillah. Ini dalam beriman kepada hari akhir. Dan termasuk beriman kepada hari akhir adalah kita mengimani akan adanya apa? Fitnah kubur. Akan adanya azab kubur. Akan adanya nikmat kubur. Karena ketika seorang meninggal dunia, maka kiamatnya telah bangkit. Kiamatnya telah bangkit. Ini kiamat kecilnya. Akan ada fitnah kubur, ujian. Akan ada azab atau nikmat yang akan datang kepadanya. Ini yang harus dipersiapkan. Karena semua manusia tidak akan langsung sampai kepada surga atau neraka, akan melewati. Akan melewati ya perkara-perkara ini semuanya. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada al-qadar wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan atau menyedihkan, wajib untuk diimani. Tidak ada muslim yang mengingkari tentang rukun iman yang 1 sampai ke 5 tadi. Tetapi ada yang mengaku muslim tapi mengingkari rukun yang ke-6 ini. Mengaku muslim, mengingkari rukun yang ke-6 tentang takdir. Dan merekalah yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beriman kepada takdir, kita wajib mengimani 4 perkara. Yang pertama, kita beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah memiliki ilmu dan keilmuan Allah meliputi segala sesuatu. Keilmuan Allah tidak diawali dengan kebodohan dan tidak ada batas akhirnya. Beda dengan keilmuan manusia, diawali dengan kebodohan. Manusia tidak bisa membaca, kemudian Allah beri ilmu dia bisa membaca. Manusia tidak bisa memahami, kemudian Allah beri pemahaman. Diawali dengan kebodohan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui apa-apa. Maka yang pertama, kita mengimani akan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, kita mengimani bahwa Allah telah mencatat segala takdir ini di Lauhil Mahfuz. Allah telah mencatat
Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Allah mencatat takdir ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yukhlaq samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah mencatat seluruh takdir manusia, seluruh takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah catat semua takdir-takdir makhluknya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada takdir adalah beriman kepada masyiatullah, akan kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah memiliki masyiah. Allah memiliki iradah. Allah memiliki kehendak yang wajib kita imani. Jika Allah berkehendak, maka terjadi. Dan semuanya adalah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dalam beriman kepada takdir adalah beriman kepada semua yang ada adalah ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada adalah ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada ini semuanya makhluk. Kemudian jangan ada yang mengatakan kalau begitu Al-Quran makhluk. La. Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Karena Al-Quran kalamullah dan firman Allah, kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Karena aqidatul Jahmiyah, aqidatul Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan ini adalah kekufuran yang nyata. Kekufuran. Sedangkan ahli sunnah meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, Syekh membawakan dalil tentang rukun iman ini. Wad dalilu ala hadhil arkan sittah qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa rukun iman ini ada 6 adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebajikan, kebaikan seorang menghadapkan wajahnya ke barat, ke timur, bukan. Tapi albir, kebaikan, itu adalah keimanan, itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Di sini ada 5 rukun yang disebutkan oleh Allah. Maka rukun yang ke-6 tentang takdir adalah wadalilul qadar. Dalil tentang wajibnya beriman kepada takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah adalah firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya sesuai dengan ukuran, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang tidak boleh dia berhujjah, berdalil dengan takdir, kemudian dia melaksanakan kemaksiatan. Tidak boleh dia berhujjah dengan takdir, kemudian dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Tidak dibolehkan. Sebagaimana seorang dalam perkara dunia, mereka tidak berhujjah dengan dalil, tidak berhujjah dengan takdir. Kenapa dalam masalah agama mereka berhujjah dengan takdir? Mereka katakan, ya sudahlah, kalau Allah takdirkan masuk surga,
pasti jadi ahli surga. Sudah tidak usah salat, tidak usah puasa, tidak usah haji, tidak usah beramal saleh. Berhujah dengan takdir, haram. Tapi kenapa urusan dunia tidak mengatakan dia, ya sudahlah, kalau memang Allah takdirkan kaya, saya mau tidur aja di rumah. Tidak ada. Semua berusaha dalam perkara dunia untuk mendapatkan harta kekayaan. Rela dia kerja pagi, siang, malam. Mengumpulkan harta untuk menjadi kaya. Tapi kenapa dalam perkara agama mereka berpangku tangan dan menyandarkan diri kepada takdir? Maka tidak dibenarkan hal demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir makhluknya, akan tapi Allah juga perintahkan makhluknya tidak boleh diam, diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk beramal saleh, diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara maksiat. Dan Allah berikan masyiah, Allah berikan kita kehendak, pilihan. Mau beriman, fadhal beriman. Mau kafir, silakan, tapi ingat balasan Allah kelak. Kemudian tingkatan Islam yang paling tinggi dan yang terakhir, al-martabatus tsalitsah. Tingkatan yang ketiga dalam Islam adalah al-ihsan. Berbuat baik. Berbuat baik, al-ihsan. Ruknun wahidun. Ihsan ini punya satu rukun. Islam punya 5, iman punya 6, ihsan punya satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Rukun ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ini rukun ihsan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Allah bersama mereka. Bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan. Ini ihsan. Muhsin, berbuat baik. Kemudian qauluhu ta'ala, dalilnya yang lain adalah firman Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah hanya kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tawakkul hanya kepada Allah. Serahkan segala urusan kepada Allah. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau bangun berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah melihat gerakanmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qauluhu, dan firman Allah juga, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau dalam keadaan apapun, tidaklah engkau sedang membaca satu ayat, tidaklah engkau sedang mengamalkan atau melakukan suatu amalan, kecuali kami menjadi saksi bagi kalian. Allah menyaksikan semuanya. Allah melihat kita. Ketika kita tidak bisa melihat Allah dalam beribadah, yakin Allah menyaksikan ibadah kita. Allah melihat ibadah kita. Allah bersama kita. Mengetahui dan melihat. Mengetahui al-ilm wal ihata was sami' ay sam' wal basar. Allah melihat, mendengar. Allah mengetahui
segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka dalam al-ihsan disebutkan oleh para ulama bahwa ihsan dalam beribadah kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, ibadatul musyahadah, dan yang kedua, ibadatul muraqabah. Al-ihsan dalam beribadah kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, ibadatul musyahadah, beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Sehingga ibadah kita dipenuhi dengan cinta. Ibadah kita dipenuhi dengan rasa rindu, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah musyahadah. Ibadah yang kita melihat, seakan-akan kita melihat dan menyaksikan. Sehingga ibadah kita dipenuhi dengan cinta, rindu, harapan. Yang kedua, ibadatul muraqabah, yaitu seorang beribadah karena dia yakin Allah mengawasi dia, karena dia yakin Allah melihat dia, sehingga dia takut dari Allah. Kemudian dia bersegera melaksanakan ibadah. Nah, tentu tingkatannya berbeda. Tingkatan yang pertama, ibadatul musyahadah, ini seperti ibadahnya orang yang tidak perlu diperintah. Ketika datang waktunya dia bersegera karena ada rasa rindu dan cinta. Inilah ibadahnya para nabi dan rasul dan orang-orang yang benar-benar dia memiliki kesempurnaan dalam keimanannya. Yang kedua, ibadatul muraqabah. Ini ibadah yang karena memang diperintah dulu, ya, atau diberi hukuman, atau diingatkan akan ancaman-ancaman Allah, sehingga dia takut ketika dilihat Allah, maka dia bersegera beribadah. Dan ibadah seorang muslim tidak keluar dari ibadah ini. Tidak keluar dari ibadah ini. Setiap muslim, kalau dia benar ibadahnya untuk Allah, karena dia takut dilihat oleh Allah, sehingga dia benar-benar beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa dalam beribadah harus terpenuhi 3 unsur. Kemarin kita sebutkan bahwa ibadah harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah. Dan harus terpenuhi dengan 3 unsur rukun. Yang pertama, al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga, ar-raja, harapan. Sehingga yang ibadah seorang terpenuhi 3 unsur ini, maka sempurna ibadahnya. Mahabbah, dia beribadah karena cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah, menikmati ibadahnya. Yang kedua, dibarengi dengan rasa khauf, takut. Kalau tidak beribadah, maka takut dari azab Allah. Yang ketiga, dalam beribadah dia berharap mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab selamatnya di akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan balasan surga dari Allah. Maka ibadah dibangun di atas 3 ini. Kalau seorang beribadah hanya rasa cinta saja, tidak punya rasa takut dan harapan, maka itu ibadahnya orang-orang sufi. Yang kedua, kalau ibadah itu dibangun di atas rasa takut saja, tidak ada cinta dan harapan, maka itu ibadahnya orang-orang khawarij. Yang ketiga, kalau ibadah itu hanya dibangun di atas roja, harapan-harapan saja, maka itu ibadahnya orang-orang murji'ah. Dan semuanya sesat. Tapi kalau dia beribadah, dibangun karena rasa cinta dia,
dan dibangun karena rasa khawatir dan takut dia dan rasa harapan dia kepada Allah, maka ini ibadahnya seorang mukmin muwahhid. Ini harus terpenuhi rukun 3 ini, ya, unsur 3 ini dan 2 syarat, al-ikhlas wal mutabah. Sehingga ketika seorang terpenuhi ini semua, dia menikmati dalam ibadahnya. Karena rasa rindu dia kepada Allah, syauq, rasa cinta dia ketika menghadap Allah, rasa takut dia, takut mendapatkan azab, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ihsan juga terbagi menjadi 2. Ihsan kepada al-khaliq dan yang kedua ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Khaliq yaitu ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah, dan seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka dia yakin bahwa ibadahnya dilihat oleh Allah. Ini ihsan ma'al Khaliq, yaitu memenuhi segala hak Allah. Kemudian yang kedua, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada yang pertama adalah kepada Rasulullah. Kemudian ihsan kepada Rasulullah dengan mengikuti segala konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah yang tadi kita sebutkan. Kemudian ihsan berbuat baik kepada orang tua, ihsan kepada manusia yaitu muslim, ihsan kepada tetangga, ihsan bahkan kepada orang kafir sekalipun kita wajib berbuat ihsan dengan memenuhi hak-hak mereka sebagai orang kafir yang memiliki hak bersama kaum muslimin. Kemudian ihsan kepada makhluk, ihsan juga kepada hewan. Tidak boleh seorang mendolimi hewan meskipun dia hewan. Nabi SAW beliau sabdakan, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat kebajikan kepada segala sesuatu, bahkan kepada hewan sekalipun. Tidak boleh seorang menyakiti hewan tanpa dibenarkan, apalagi menyakiti manusia, apalagi menyakiti seorang muslim. Maka muslim yang baik, dia benar-benar muhsin, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluknya. Kemudian yang terakhir, wad dalilu minas sunnah. Dalil tentang tingkatan Islam ada 3. Al-Islam wal iman wal ihsan adalah hadits Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu taala anhu qala, yaitu hadis yang masyhur, yang sangat terkenal, yang panjang, menceritakan tentang Jibril dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami sedang duduk bersama Nabi pada suatu hari, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, ittala alaina rajulun syadidun bayadhith thiyab. Datanglah kepada kami seorang yang syadidun bayadhith thiyab, pakaiannya putih bersih. Putih bersih, ya, tidak ada tidak ada kotorannya sedikit pun. Putih bersih, bayadh thiyab. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam. Hitam, rapi. La yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad. Rambutnya hitam, rapi, tidak nampak darinya ada bekas perjalanan safar. Kalau orang safar, datang dari safar kelihatan.
wajahnya penuh dengan debu. Hari ini penuh dengan knalpot, asap. Kalau di Arab penuh dengan debu padang pasir, rambutnya compang-camping. Tapi ini tidak nampak sedikit pun. Rapi, bersih. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan di antara para sahabat yang ada di majelis Nabi tidak ada yang mengenalnya. Siapa fulan ini? Orang asing. Kalau orang asing datang berarti dia datang dari safar. Tapi ini tidak dikenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ketika dia sampai kepada Nabi, maka dia sandarkan dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ia bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, apa itu Islam?" Orang ini bertanya dengan kata-kata "Ya Muhammad." Para sahabat bertanyanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Kata para ulama, ini bisa jadi panggilan ketika belum turun ayat. Ayat yang Allah sebutkan, jangan kalian memanggil Rasulullah dengan sebutan nama sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lainnya. Hai fulan, kita panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia tanya tentang Islam, maka kata Nabi SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam yang kita jelaskan tadi. Nabi menjawabnya, Islam adalah 5 rukun Islam. Qala sadaqta. Orang ini mengatakan, benar apa yang engkau jawab. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Umar, kami heran. Ini orang bertanya, tapi ketika dijawab dia benar, membenarkan. Ini siapa? Bertanya, kemudian dia membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, iman adalah rukun iman yang berapa? Yang 6 tadi. Qala sadaqta. Kata orang ini, ya benar apa yang kau jawab. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia bertanya lagi yang ketiga, kabarkan kepadaku apa itu ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah, engkau melihat Allah, dan jika tidak bisa maka yakinlah Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis saah. Kemudian dia bertanya yang keempat, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat akan bangkit. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Kata Nabi, orang yang bertanya maka dia lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Nabi akan mengerti atau Nabi akan tahu kapan hari kiamat setelah dapat wahyu. Dan yang membawa wahyu ini yang bertanya. Maka kata Nabi, orang yang bertanya tentu lebih tahu daripada yang ditanya kapan hari kiamat bangkit. Ini menunjukkan bahwa Nabi saja tidak tahu kapan hari kiamat bangkit. Tapi Nabi menjelaskan, hari kiamat bangkit pada hari Jumat. Adapun kapan Jumatnya, maka kita tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang ini bertanya lagi, kelima. Kabarkan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Yang pertama, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa makna an talidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya, ini adalah sebagai isyarat bahwa di akhir zaman nanti akan banyak al-uquq, akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, seakan-akan bahwa anak itu tuan dan orang tuanya adalah budak. Dan ini banyak sudah.
Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kathratir riq, akan banyaknya budak nanti di akhir kiamat. Sebagian ulama sebutkan bahwa budak wanita yang melahirkan tuannya, maksudnya bahwa seorang majikan dia menikahi budaknya, kemudian budaknya melahirkan anak, maka anaknya ini setelah meninggal tuannya, dia menjadi apa? Menjadi tuan juga baginya. Nah, ini ditafsirkan oleh banyak ulama tadi. Imma ditafsirkan sebagai banyaknya uququl walidain, banyaknya anak-anak yang durhaka, tanda-tanda hari kiamat. Atau yang kedua, akan banyaknya budak-budak pada akhir zaman. Yang ketiga, diartikan bahwa seorang majikan tuan menikahi budaknya, dan budak tersebut akan melahirkan seorang anak yang kemudian ketika tuannya yang pertama meninggal, anak ini akan menjadi tuannya. Qala wa antaral hufatal uratal alah. Tanda-tanda yang kedua, engkau akan melihat dan mendapati orang-orang yang tidak memakai alas kaki, miskin. Mereka telanjang, orang miskin. Al-alah, mereka orang tidak punya alas kaki, pakaiannya juga miskin. Ya. Kemudian ri'asya, mereka tukang gembala kambing, gembala hewan. Yatatawaluna fil bunyan, tapi bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Sekarang banyak orang yang hakikatnya miskin, tapi bermegah-megahan, baik dalam bangunan, dalam pakaian, dalam kendaraan. Bohirnya dia punya segalanya, tapi hakikatnya dia tersiksa oleh apa? Oleh ribanya. Oleh riba. Mereka yatatawalun, berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian manusia. Berlomba-lomba dalam membangun, berpakaian, berkendaraan, tetapi mereka dibangun dengan riba, dibangun dengan harta haram. Qal, kata Umar, famadha falabithna maliya. Kemudian orang tadi pun pergi. Maka kami terdiam sejenak. Faqal, Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang tadi yang tanya? Qultu Allahu wa Rasul a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui siapa dia. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya yang datang tadi bertanya adalah Jibril, datang mengajarkan ilmu kepada kalian, ilmu tentang perkara-perkara agama kalian, tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Jibril tahu, tapi Jibril bertanya untuk mengajarkan kepada para sahabatnya. Ini sebagai dalil tentang tingkatan Islam beserta rukunnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan faedah dari hadis Jibril ini sangat banyak sekali. Baik itu faedah ya untuk talibul ilmi, para penuntut ilmu, bagaimana beradab kepada guru. Dia datang dalam keadaan rapi bersih, kemudian dia duduk mendekat kepada guru. Bagaimana adab seorang talibul ilmi kepada dirinya. Dia berbuat ikhlas dalam belajar. Bagaimana dia beradab kepada kitabnya. Dia jaga kitabnya. Kemudian dia hafalkan tulisannya. Kemudian dia murajaah apa yang sudah dia catat. Bagaimana dia berakhlak kepada teman-temannya. Bagaimana dia berakhlak dan beradab di majelis ilmu. Bagaimana dia berakhlak dan beradab kepada ilmu yang dia peroleh. Diamalkan. Dia dakwahkan. Kemudian sangat banyak sekali dari faedah-faedah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca singkat ini tentang tingkatan Islam beserta dalil-dalilnya ini menjadi ilmu bagi kita dan menjadi sebab bagi kita untuk bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman,
Dan mudah-mudahan kita termasuk pada derajat al-ihsan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Fadhal. Taib. Tadi kita sebutkan tentang masalah takdir. Hadis dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW katakan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah mencatat takdir makhluknya, ya, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan. Sudah dicatat oleh Allah. Manusia ketika berada di mana? Di rahim ibunya. Telah dicatat oleh Allah. Allah perintahkan malaikat apa? Bikatbi rizkihi wa ajalihi syaqiyun am sa'id. Kata Allah, Allah perintahkan para malaikat untuk mencatat ajal, umur, rizkinya dicatat semua oleh Allah. Kemudian sa'idun am sa'id, as-sa'idun am syaqi, syaqiyun am sa'id. Apakah dia menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat atau menjadi orang yang sengsara? Sudah dicatat oleh Allah. Takdir semuanya. Tetapi di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan la radda lil qada illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Tadi kita sebutkan bahwa umur juga sudah dicatat, sudah ditentukan. Rizki juga sudah ditentukan. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sebutkan bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Padahal umur sudah dicatat. Rizki sudah dicatat. Tapi kata Nabi, yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahim. Kata para ulama, Allah menyebutkan takdir manusia, ada takdir yang memang takdir itu muqayyad dan mutlak. Jadi takdir ditentukan seperti ini. Masalah umur, Allah menyebutkan takdirnya si fulan umurnya 60 tahun dan fulan umurnya 80 tahun. Maksudnya apa? Kalau dia tidak menyambung silaturahim, berarti takdir dia yang berapa? 60 tahun. Kalau dia menyambung silaturahim, berarti takdir dia 80 tahun. Si fulan rizkinya sekian kalau tidak menyambung silaturahim. Si fulan rizkinya sekian kalau dia menyambung silaturahim. Ya. Sehingga antara hadis satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, dijamak, digabungkan. Dan ini disebutkan para ulama, ya, termasuk Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Karena yang rajih bahwa dipanjangkan umurnya di situ adalah benar-benar ditambah umurnya, ditambah rizkinya. Sebagian ulama katakan diberkahi umurnya dan diberkahi rizkinya. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang rajih, yang kuat, bahwa dipanjangkan benar umurnya dan dilapangkan, diluaskan rizkinya. Sesuai dengan zahir nas. Dan ini disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad An-Naim di dalam kitabnya Kaifa Tutilu Umrak. Bagaimana engkau bisa memanjangkan umurmu. Beliau bahas, ya, secara tafsil perinci dalam masalah ini dan pendapat-pendapat para ulama. Kaifa tutilu umrak, bagaimana engkau memanjangkan umurmu. Di antara sebabnya adalah apa? Berdoa. Di antara sebabnya adalah nyambung silaturahim. Tapi berdoa harus yang baik. Jangan berdoa, ya Allah panjangkan umurku saja. Tidak boleh. Atau kita berdoa, mendoakan orang lain, semoga Allah panjangkan umurmu. Tidak, tambahi. Ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan. Semoga Allah memberikanmu umur yang panjang di atas ketaatan.
Karena kita khawatir dipanjangkan oleh Allah ternyata di atas maksiat. Jangan. Makanya ibu-ibu, para akhwat ingat. Jangan pernah mendoakan anak hanya setahun sekali. Panjang umurnya. Iya enggak? Ya Allah ya Karim. Ini sebab anak-anak durhaka kepada orang tua. Karena orang tua yang mendoakan hanya setahun sekali. Doanya pun cuma panjang umurnya. Tidak ada panjang umurnya di atas ketaatan. Tidak ada. Panjang umurnya sambil nyanyi lagi. Doa, nyanyi, musik, tarian lagi. Kumpul semua dosanya. Maka jangan heran kalau anak durhaka dibalas sama anak. Mereka hanya mendoakan orang tua setahun sekali, hari ibu. Karena sebab apa? Orang tuanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan amalan. Maka doakan setiap hari anak-anak. Jangan hanya setahun sekali. Nanti dibalas sama anak-anak setahun sekali. Itu pun kalau mereka sempat. Wallahu a'lam. Nah. Fadhal. Nah, silaturahim ini khusus untuk kerabat. Ya, kita punya kerabat, ada tali rahim, kerabat. Jadi hubungan kerabat itu yang disebut dengan silaturahim yang tadi terdapat dalam hadis. Adapun kepada teman, kepada tetangga, ya, kepada apa istilahnya orang yang satu kampung dan lain sebagainya, maka ini disebut apa? Ziarah. Ya, kita berziarah kepada mereka, saling berkunjung kepada mereka. Ya, meskipun itu juga mendapat pahala. Akan tapi ketika kita silaturahim, kita kepada kerabat kita, famili kita, paman, bibi, ponakan-ponakan kita, ya, kakek kita, nenek kita, maka ini akan mendapatkan dua pahala. Satu, pahala silaturahim. Yang kedua adalah pahala berziarah. Dan pahalanya double. Makanya orang yang ingin sodakoh, ingat, sodakoh yang lebih utama adalah sodakoh kepada keluarga kerabat. Cari dulu keluarga kerabat yang memang membutuhkan. Itu yang lebih berhak mendapatkan apa? Santunan dari kita. Karena ketika kita sama mereka, kepada mereka kerabat kita dapat dua pahala. Pahala sodakoh dan pahala menyambung silaturahim. Oh udah, alhamdulillah keluarganya, alhamdulillah mampu semuanya. Sudah. Kita kepada orang lain. Bukan berarti tidak boleh kepada orang lain. Kepada keluarga lebih baik. Ada orang kepada keluarganya pelit, Masya Allah. Ya, pelitnya na'udzubillah. Bukan Masya Allah, pelitnya na'udzubillah. Tapi kepada orang lain, royalnya Masya Allah. Ada enggak? Ada seperti itu. Bahkan mungkin ada orang tua kepada anak, hitung-hitungan. Kepada orang lain, royal. Tidak boleh seperti itu. Kita memberi nafkah, memberi hadiah kepada anak kita, kepada istri, atau kepada keturunan kita, pahalanya lebih besar. Maka silaturahim adalah untuk kerabat, untuk famili, keluarga. Adapun kepada yang lainnya, maka kita berziarah, saling berkunjung. Ya, dan ini semuanya akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, dari mana kita tahu bahwa itu ujian atau itu adalah apa? Musibah, ujian, atau itu kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita benar berada di atas ketaatan, kita berada di atas ya istiqamah, kemudian ternyata ditimpa hal-hal seperti itu, maka itu ujian bagi seorang mukmin. Ujian bagi seorang mukmin karena dia sudah berada di atas taat, berada di atas keimanan, berada di atas istiqamah. Ujian, cobaan dari Allah. Kalau dia bisa melewatinya, maka dia berhak untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dan akan diuji lagi yang lebih kuat sesuai dengan keimanannya. Tapi sebaliknya, kalau seorang berada dalam kemaksiatan, maka apa yang menimpa pada dia tidak boleh dikatakan, wah ini tanda kasih sayang Allah.
Oh, dia di atas maksiat. Maka itu adalah azab. Itu adalah kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah kepada dia. Nah, Nabi SAW beliau pernah sabdakan bahwa barang siapa yang ditimpa satu musibah, falyatadzakkar bimusibati fa innahu a'zam. Barang siapa yang ditimpa musibah oleh Allah ketika dia di atas ketaatan dan istiqamah, maka hendaknya dia mengingat akan musibah yang menimpaku, karena itu lebih berat. Musibah-musibah yang menimpa Nabi, ujian-ujian menimpa Nabi itu lebih berat. Sehingga ketika kita mengingat bahwa ujian kita belum seberapa dibanding ujian Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu ujian itu yang paling berat menimpa para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang mirip seperti Nabi, para sahabat, atau yang setelahnya di bawah keimanan mereka. Ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ujian-ujian menimpa kita itu menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan menjadi sebab kita diangkat derajat oleh Allah, dan ini akan menjadi sebab kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Tapi dengan syarat, ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, maka kita wajib berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah-musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik dari musibah-musibah tersebut. Ini wajib kita panjatkan, dan tidak boleh kita murka, marah sampai mencaci maki Allah gara-gara musibah. Waliyadzubillah, karena itu adalah kekufuran. Wallahu a'lam. Tafadhal. Mendirikan salat. Iqamatus salah. Ini adalah salat yang wajib. Ya, salat yang wajib. Datang seorang badui Arab, ya, sahabat, kepada Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau aku salat 5 waktu dan aku berpuasa Ramadan, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi SAW, na'am, in sadaq. Iya, kalau memang kau jujur benar-benar menjalankan 5 waktu, ya, sesuai dengan perintah Allah dan puasa Ramadan, maka jaminannya adalah surga. Tapi, ya, selain kewajiban tersebut ada sunnah-sunnah, baik sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, atau sunnah-sunnah yang lainnya dalam sunnah-sunnah salat. Kadang salat kita masih bolong, kadang salat kita masih belum sesuai, belum sempurna, maka kita tutupi dengan kekurangan-kekurangannya. Maka dari itu, ya, ini adalah bekal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min 'amalihi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Kita menghadap Allah, amalan ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Maka kita dirikan salat sesuai dengan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ada waktunya, kita tunaikan pada waktunya, kecuali bagi mereka yang sedang ada uzur, baik itu safar atau sedang sakit. Kemudian salat juga harus mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Mengikuti tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan baca kitab salat, ya, baik itu punya Syekh Al-Albani rahimahullah, atau yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Ibn Jibrin atau yang lainnya dari para ulama kita, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan jangan lupa murajaah. Insyaallah nanti kita kasih tugas dihafal, ya. Insyaallah. Yang tugas kemarin sudah? Baik, insyaallah. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.